Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifatan birsatotin wa'in mukhtalifatin. Wabidzalika aujaba alaina ikhwatan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ihsanah. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasisme dan diskriminisme merupakan suatu paham yang sangat paradok dengan kemajemukan. James Monroe dengan doktrinnya American is not America telah menganggap bahwa bangsa Amerika paling baik dari bangsa-bangsa yang lain. Benito Mussolini dengan ajarannya fasisme Italia menyatakan bahwa bangsanya lebih mulia dari bangsa-bangsa yang lain. Hirohito dengan fasisme Jepangnya mencetuskan bahwa bangsanya lebih pantas memimpin dunia. Alhasil, paham-paham tersebut tidak menghargai apa arti sebuah kemajemukan. Samuel Eto'o, pemain sepak bola asal Kamerun pun ikut menjadi salah satu korban rasisme. Sehingga jauh-jauh hari Persatuan Sepak Bola Eropa UEFA mencanangkan sebuah program kampanye Let's Kick Racism Out of Football. Dan di Indonesia kita diingatkan dengan keserusuhan Mei 1998, di mana sasaran utamanya adalah orang-orang Tionghoa. Masyarakat secara umum tidak melihatnya suatu tindakan yang biadab. Banyak yang mengutuk dari luar negeri, negara-negara sahabat, lembaga-lembaga PBB, maupun lembaga HAM internasional mengutuk keras rasial Mei 1998. Perlu kita ketahui, penghargaan dalam Islam tidak berdasarkan ras, suku, dan keturunan. Tetapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah sikap Islam terhadap kemajemukan, maka pada kesempatan ini kami akan membicarakan menghadirkan Islam di tengah-tengah masyarakat majemuk dengan rujukan surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh seseorang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan walau bercorak suku, berkelainan bangsa, semuanya memiliki harkat dan martabat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya bukan untuk menutup diri, Melecehkan, mengadu domba, menghina, apalagi memfitnah dan apalagi mengadu. Sebab dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan golongan kita orang-orang yang membangga-banggakan kesukuan dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Ini berarti kemajuan tersebut harus kita jadikan jembatan emas. Lita'arofu Ailiyasula bainakum wa at-ta'arofu, ta'alaf. agar kamu saling kenal mengenal, yakni menjalin komunikasi yang harmonis dan menebarkan cinta kasih serta serta kasih sayang yang tiada pandang sayang. Hadirin wal hadirat pecinta Al-Quran rahimakumullah. Dengan demikian timbullah pertanyaan dalam diri kita, bagaimanakah sikap kita dalam menyikapi kemajuan bangsa Indonesia ini agar menjadi suatu keberkahan? yang pertama. Sebagai umat yang mayoritas Islam, mari kita jalin ukhuwah Islamiyah meskipun kita berbeda suku, adat istiadat maupun organisasi dan partai pilihan. Tetapi kalau satu akidah, kita tidak boleh saling menghina, memfitnah, mengadu domba, apalagi sampai menumpahkan darah. Mengingat pentingnya ukhuwah Islamiyah ini, pantas jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sakit keras, beliau bangkit dan berdiri dan berkata tentang pertentangan yang terjadi antara kaum Aus dan kaum Khazraj. apakah kamu akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah yaitu berpecah belah. setelah datang penjelasan dan aku masih hadir di antara kalian? Hadirin, sikap keras Rasulullah Sallallahu alaihi tersebut wasallam merupakan realisasi untuk merajut ukhuwah Islamiyah yang harus kita teladani dalam menyikapi kemajuan bangsa kita ini. Karena perpecahan kaum Aus dan kaum Khazraj merupakan simbol bibit perpecahan umat Islam yang saat ini banyak terjadi. Sebagai bukti, disebabkan karena perbedaan pendapat masalah furu'iyah, berlainan organisasi yang diperkokoh oleh kepentingan pribadi dan kelompok, lantas pisah partai, Putus silaturahmi, berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan saling bacok. naudzubillah min dzalik. In the second, Sebagai warga negara Indonesia, mari kita wujudkan dan kita pelihara ukhuwah watoniyah dengan cara mengamalkan kembali ukhuwah watoniyah dengan cara mengamalkan kembali filsafat momentum Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan oleh bangsa Indonesia terdahulu, bahwa kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hadirin wal hadirat pecinta Al-Quran rahimakumullah. Jikalau beberapa upaya langkah-langkah ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan bangsa kita ini menjadi bangsa yang selalu menghargai akan adanya perbedaan, sehingga bangsa kita ini dapat akan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam membangun pembangunan di negara kita ini. Sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu
jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka atas perbuatannya. Hadirin wal hadirat pecinta Al-Quran rahimakumullah. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam kitab Zubdat At-Tasir, beliau menjelaskan bahwa jikalau umat manusia beriman dan bertakwa, Nafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. ay lawasa'na alaihimul khaira min kulli janib. Pasti Allah Lapangkan bagi mereka keberkahan dari langit, dan Allah Lapangkan bagi mereka keberkahan dari bumi. syaratnya iman dan takwa. Hadirin wal hadirat pecinta Al-Quran rahimakumullah. Dari penjelasan tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa jikalau beberapa upaya langkah-langkah ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang bersatu sehingga menjadi negara yang baldatun. Thayyibatun. Wa rabbul ghafur. Amin. Sadaqallahul azim. Dengan segala firman. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wallahul musta'an ila ihsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.